Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL adalah A. Klinik Pratama atau yang setara. B. Rumah sakit TNI atau Polri. C. Klinik utama atau yang setara. D. Rumah sakit umum. E. Rumah sakit khusus. Jawabannya adalah A. Klinik Pratama atau yang setara. Pembahasan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif non-spesialistik berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. FKTP dalam JKN: puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D, pratama atau setara. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL adalah fasilitas kesehatan pelayanan komprehensif spesialistik atau subspesialistik. FKRTL dalam JKN adalah klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. 2. Frekuensi pembuatan rekapitulasi kartu pendaftaran Vaskes keluarga berencana tingkat provinsi: A. Setiap 5 tahun. B. Setiap tahun. C. Setiap semester. D. Setiap triwulan. E. Setiap caturwulan. Jawabannya adalah B. Setiap tahun. Pembahasan. Dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi diharapkan dapat menyediakan berbagai data dan informasi pelayanan kontrasepsi di seluruh wilayah sampai tingkat kecamatan desa. Adapun arus laporan pelayanan informasi, salah satunya poin F, menyebutkan bahwa rekapitulasi kartu pendaftaran klinik KB tingkat provinsi dibuat rangkap 2 oleh Kanwil BKKBN provinsi dan dikirim selambat-lambatnya tanggal 21 Februari setiap tahun ke BKKBN pusat dan arsip. 3. Bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri atau perseorangan disebut A. Bidan praktik pemerintah. B. Bidan praktik siaga. C. Bidan praktik khusus. D. Bidan puskesmas. E. Bidan praktik mandiri. Jawabannya adalah E. Bidan praktik mandiri. Pembahasan. Bidan praktik mandiri atau BPM adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktik kebidanan. Bidan praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. 4. Apakah tujuan konseling KB? A. Meneliti informasi yang dimiliki klien untuk meningkatkan kesejahteraan. B. Membantu klien dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. C. Mendapatkan rekomendasi penggunaan media KB. D. Melihat permasalahan orang lain yang sedang berperkara dengan klien. E. Memberikan informasi tentang profil klien. Jawabannya adalah B. Membantu klien dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Pembahasan. Konseling KB bertujuan membantu klien dalam hal 1. Menyampaikan informasi dari pilihan pola reproduksi. 2. Memilih metode KB yang diyakini. 3. Menggunakan metode KB yang dipilih secara aman dan efektif. 4. Memulai dan melanjutkan KB. 5. Mempelajari tujuan, ketidakjelasan, informasi tentang metode KB yang tersedia. 5. Berikut adalah alat kontrasepsi yang memiliki keefektifan sama dengan pil KB adalah A. Spermicida. B. Cervical cup. C. Diafragma. D. Implan. E. Koyo ortoefra.
Jawabannya adalah E. Koyo orthoephra. Pembahasan. Cara kerja koyo orthoephra adalah dengan melepaskan hormon yang sama efektifnya dengan yang terdapat dalam pil KB. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka alat kontrasepsi yang memiliki keefektifan sama dengan pil KB adalah koyo orthoephra. 6. Di bawah ini yang termasuk dalam jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP adalah A. Praktik bidan, B. Rumah sakit daerah, C. Rumah sakit khusus, D. Klinik pratama atau yang setara, E. Puskesmas atau yang setara. Jawabannya adalah E. Puskesmas atau yang setara. Pembahasan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif non-spesialistik berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. FKTP dalam JKN adalah puskesmas yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau setara. 7. Penggunaan spermisida perlu disertai dengan alat kontrasepsi lain. Jenis yang sering digunakan bersama dengan alat kontrasepsi tersebut adalah A. Pil KB, B. Suntik KB, C. Diafragma, D. Implan, E. Iod. Jawabannya adalah C. Diafragma. Pembahasan. Alat kontrasepsi diafragma umumnya digunakan bersama dengan spermisida. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jenis alat kontrasepsi yang sering digunakan bersama dengan alat kontrasepsi spermisida adalah diafragma. 8. Pendaftaran ulang klinik KB dilakukan pada setiap bulan: A. Januari, B. November, C. Mei, D. September, E. Juni. Jawabannya adalah A. Januari. Pembahasan. Pendaftaran ulang dilakukan setiap awal tahun anggaran, bulan Januari setiap tahun. Kartu ini berisi informasi tentang identitas klinik KB, jumlah tenaga dan sarana klinik KB, serta jumlah desa di wilayah kerja klinik KB yang bersangkutan. 9. Dua hal utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan bidan praktik mandiri yaitu A. Sarana dan prasarana magang, B. Wadah dan asosiasi magang, C. Tempat dan peserta magang, D. Organisasi dan kepemimpinan magang, E. Lokasi dan lingkungan magang. Jawabannya adalah E. Lokasi dan lingkungan magang. Pembahasan. Bidan praktik mandiri atau BPM merupakan suatu pelayanan kesehatan yang mencakup pada kesehatan ibu dan anak dan dikelola oleh seorang bidan menurut Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bab 3 tentang penyelenggaraan keprofesian, bagian ke-1 pasal 17 menjelaskan bahwa bidan desa dapat mengajukan permohonan SIPB atau surat izin praktik bidan kedua berupa praktik mandiri bidan selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan mengikuti ketentuan. Lokasi praktik mandiri bidan yang diajukan berada pada satu desa atau kelurahan sesuai dengan tempat tinggal dan penugasan dari pemerintah daerah, memiliki tempat praktik mandiri bidan tersendiri yang tidak tergabung dengan tempat praktik bidan desa, dan waktu praktik mandiri yang diajukan tidak bersamaan dengan waktu pelayanan praktik bidan desa. 10. Salah satu metode kontrasepsi yang merupakan pilihan kontrasepsi jangka pendek adalah A. AKDR, B. MOP, C. Implan, D. Pil, E. MOW. Jawabannya adalah D. Pil. 11. Istilah tidak mendapatkan haid adalah A. Anorame, B. Amore, C. Amenore, D. Anomere, E. Anore. Jawabannya adalah C. Amenore. Pembahasan. Amenore adalah kondisi di mana wanita yang seharusnya mendapat menstruasi tapi tidak mendapatkan menstruasi. Siklus menstruasi normal terjadi karena perubahan kadar hormon. 12. Iud termasuk dalam MKJP karena bisa memberikan perlindungan terhadap kehamilan hingga jangka waktu A. 4 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, D. 8 tahun, E. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 10 tahun. Pembahasan.
IUT termasuk dalam MKJP yang bisa memberikan perlindungan terhadap kehamilan hingga jangka waktu hingga 10 tahun. 13. Meningkatkan kualitas masyarakat untuk memenuhi hak-hak dan kesehatan reproduksi merupakan tujuan dari program A. KB, B. PKPR, C. PKHS atau Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat, D. UKS, E. Kesehatan Keluarga dan Reproduksi. Jawabannya adalah A. KB, pembahasan. Pada dasarnya, program KB bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas masyarakat untuk memenuhi hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. 2. Meningkatkan kualitas penduduk berdasarkan pernyataan tersebut, maka meningkatkan kualitas masyarakat untuk memenuhi hak-hak dan kesehatan reproduksi merupakan tujuan dari program-program KB. 14. Metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari tubektomi dan vasektomi adalah A. MKJP, B. MKTV, C. MKPP, D. MKPP, E. MKJP. Jawabannya adalah A. MKJP, pembahasan. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang efektivitasnya berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya implan atau susuk, IUT atau spiral, dan steril atau MOP atau MOW. 15. Di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan dari penggunaan AKDR atau IUT: A. Memberikan perlindungan jangka panjang, B. Perubahan siklus haid dan haid lebih lama dan banyak, C. Tidak berpengaruh terhadap ASI, D. Tidak ada efek samping hormonal, E. Kesuburan segera kembali sesudah AKDR atau IUT dicabut atau diangkat. Jawabannya adalah B. Perubahan siklus haid dan haid lebih lama dan banyak. Pembahasan. Keuntungan IUT: 1. IUT memiliki efektivitas tinggi sebagai kontrasepsi segera setelah dipasang. 2. Metode kontrasepsi jangka panjang dapat digunakan dalam jangka waktu 10 tahun proteksi dari CAT 380A dan tidak perlu diganti. 3. Sangat efektif karena tidak perlu untuk mengingat waktu pemakaian atau disiplin penggunaan seperti minum pil atau menggunakan suntikan. 4. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu cemas pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. 5. AKDR dengan JO AKDR atau CAT 380A tidak memiliki efek samping hormonal karena tidak mengandung hormon. 6. Tidak menghambat produksi ASI bagi ibu yang sedang menyusui. 7. Dapat langsung digunakan segera setelah melahirkan atau pasca persalinan atau sesudah abortus atau pasca keguguran dengan syarat tidak terjadi infeksi. 8. Tidak terindikasi mengkonsumsi obat-obatan atau zat adiktif lainnya. Membantu mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!